Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah alamin. Para kekasih Allah yang masih sabar beriktikaf di masjid yang dicintai, Masjid Singengu ya. Masjid Singengu Jae, Kota Nopan, Madinah. Mudah-mudahan kita menjadi ahlul masjid sampai ke penghujung usia insyaallah. Orang yang tidur di malam hari itu ada terbagi dua. Orang yang tidur di malam hari ada terbagi dua secara garis besarnya. Ada yang tidurnya dikira ibadat ataupun ibadah. Ada yang tidurnya adat ataupun adah. Dalam Islam ada ibadah yang dikatakan ibadat, ada adah yang dikatakan adat. Nah, dalam bahasa kita ain itu dijadikan alif ya, ibadah jadi ibadah. Tidur ibadat, tidur orang yang berniat sebelum tidur, mau bangun sebelum subuh, mau salat di masjid, mau mendengar tazkirah, mau duduk sejenak. Duduk sejenak mendengar tazkirah ini menghanyutkan dosa. Mandi membersihkan diri daripada noda dan dosa. Subhanallah. Orang yang tidur di malam hari berniat mau bangun awal, mau datang ke rumah Allah, apalagi kalau berniat mau sholat tahajud ya, bangun setengah jam sebelum fajar, sebelum azan, 1 jam sebelum azan. Itu kalau orang dulu 1 jam itu sedikit bagi mereka. 2 jam pun masih sedikit bagi mereka zaman dulu ya. Orang yang tidurnya berniat untuk bangun sebelum subuh ataupun bangun subuh untuk ke masjid, tidurnya ibadat. Tidurnya ibadat. Kemudian datang sembahyang subuh, salat berjamaah, dapat pahala beribadat 1 malam tak tidur. Subhanallah. Kalau dia tidur 6 jam contohnya, kemudian dia datang salat subuh berjamaah di rumah Allah, diberi nilai seperti beribadat 1 malam, berarti 12 jam tambah dengan 6 jam, dah 18 jam nilai ibadat orang yang datang ke masjid. Belum lagi nilai solat sunat sebelum subuh, katanya lebih bagus daripada dunia dan segala isinya. Orang yang datang sebelum salat, sempat salat sunat sebelum subuh 2 rakaat, nilainya kalau dinilaikan dengan mata uang, orang suka melihat uang, orang suka melihat emas dan perak, nilainya katanya dalam hadis sahih lebih besar nilainya pada dunia dan segala isinya. Subhanallah. Itulah orang yang tidurnya ibadat ya, ibadah. Kalau dia tidak berniat apa-apa, na'udzubillah, na'udzubillah, tidurnya kosong, adat artinya kosong, tidak ada nilainya. Ibadah bernilai tinggi, bernilai besar. Adat kalau tidak diniatkan sebagai ibadah, nilainya kosong. Macam kerja ke sawah, kerja ke ladang, macam makan, minum, mandi, dan lain-lain sebagainya, itu adat saja. Mesti diniatkan sebagai ibadah, sebagai ibadat, baru dia naik taraf menjadi nilai ibadat ataupun ibadah. Begitu ya. Baik, kita masih bersama suratul Fajar. Saya teringat tadi pagi bangun tidur,
Mungkin sesudah ini nanti kita akan sorot surah Al-Muluk. Kita akan belajar suratul Muluk. Kalau di Brunei dulu pernah kami sorot suratul Muluk itu sebulan lamanya. Pernah juga dulu menyorot surah Yasin di Brunei, tak silap 6 bulan baru habis. Jadi kita faham itu apa suratul Muluk, apa itu surah Yasin, insyaallah ya. Tapi nanti kalau kita sorot suratul Muluk, bagusnya ada Quran terjemahan bagusnya ya, bagi yang rajin lah. Baik, kita masih membicarakan suratul Fajar. Al-Fajar artinya bahasa kita pun fajar juga. Waktu fajar itu waktu subuh lah ya. Allah bersumpah dengan waktu fajar, waktu subuh. Mulianya waktu subuh ini. Dalam surah lain Allah bersumpah dengan waktu duha, wadduha. Dalam surah lain Allah bersumpah dengan wal-laili wan-nahari. Allah bersumpah dengan malam, Allah bersumpah dengan siang. Dalam surah lain Allah bersumpah dengan wal asri, demi masa. Masa itu penting. Baik. Kemarin dibincangkan tentang penyesalan orang yang lengah dan lalai di dunia ataupun orang yang kafir. Waji'a yauma izin bi jahannam, ayat 23. Nanti dari kiamat nampaklah neraka jahanam itu dikemukakan. Jadi bagi ahlun nar takut melihatnya. Mereka di sana menyesal. Yauma idzin yatadzakkarul insan, saat melihat neraka jahanam itu menyesal, teringat yang tak ke masjid, teringat yang tak salat. Subhanallah. Karena perjalanan dari padang mahsyar ke surga itu, ke jannah, perjalanannya gelap kecuali orang yang diterangi oleh lampu iman. Lampunya iman namanya. Iman yang menerangi jalan manusia ke masjid di dunia ini, itulah yang akan menerangi jalannya nanti di sana. Kalau jalan ke masjid tidak nampak, walaupun lampunya terang, nanti di sana gelap. Maka dalam hadis baginda Rasulullah SAW pernah memberi sanjungan, katanya apa? Basyiril masya'ina fil zulam bin nurit tam yaumal qiyamah. Gembirakanlah, sampaikanlah berita gembira kepada orang yang mau datang salat isya berjamaah, mau datang salat subuh berjamaah, nanti di sana suasananya terang benderang. Subhanallah. Basyiril masya'in, basyiril masya'ina fil zulam bin nurit tam yaumal qiyamah. Gembirakanlah, sampaikanlah ucapan gembira, ucapan selamat kepada orang yang rajin datang salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah. Nanti di sana jalannya terang. La ilaha illallah. Macam mana kalau tidak datang? Ada juga cerita dalam Quran ya. Cerita orang yang kegelapan di sana nanti disebut dalam suratul Hadid. Nanti balik rumah boleh buka Al-Quran, lihat namanya surah Al-Hadid, menceritakan keadaan manusia yang kegelapan di sana. Boleh dilihat nanti halaman 539 ayat 13 14. Surah Al-Hadid, cerita orang yang di sana nanti gelap jalannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Sadaqallahul azim. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Kalau kita membaca ayat yang menakutkan, kita dianjurkan berdoa paling kurang nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Ya Allah, selamatkanlah kami ini. Kalau membaca ayat yang menakutkan, yang mengerikan, minta perlindungan Allah supaya Allah melindungi.
Di sini diceritakan manusia yang bermasalah, al-munafiquna wal-munafiqat, nanti di hari kiamat sana menyeru orang yang beriman. Jadi dalam ayat ini manusia ada dua kelompok, ada mukminun, ada munafiqun. Mukminun dia ke masjid, orang ini tidak ke masjid dia. Lalu dilihatnya jemaah yang dia kenal, mungkin anaknya, mungkin suaminya, mungkin istrinya, mungkin jirannya, mungkin kahangginya, mungkin jemaah ahlul qaryah, penduduk kampung. Dilihatnya orang yang terang suasananya, unzuruna, painte majolo dongandah katanya. Painte majolo, tunggulah, lihatlah kami ini yang kegelapan ini dulu. Kasihanilah kami ini, naqtabis min nurikum. Kasihlah sedikit nurnya itu. Kami tidak ada nur. Kasih sedikit dong katanya. Sedikit saja. Naqtab unzuruna naqtabis min nurikum. Painte majolo dongan. Len majolo sotik dah lampu ida. Len majolo sotik center ida ha. Bulan mar center tie. Mangidoma. Unzuruna naqtabis min nurikum. Imaya. Itu saja ucapannya. Kemudian qila rji'u. Songonon doda. Amina jolo tu masojid kami. Mula get cahaya jo, get lampu jo. Mulak tu singing kama tu masojid. Ima maksud naon? Qila rji'u wara'akum. Pulanglah ke kampung. Pulanglah ke dunia. Kembalilah ke dunia. Faltamisu nura. Cari nur di sana. Kami dulu siang malam petang pagi mencari nur. Ke masjid ini mengumpul cahaya ini. Ulang lupa. Mancas baterai. Menyimpan power. Menyimpan tenaga lampu. Qila rji'u wara'akum. Kalau mau cahaya juga, kembalilah ke dunia. Ini bukan penyelesaian. Mangido lampu, isuran mulak tu dunia. Ini bukan penyelesaian. Ini penghinaan. Ini bukan solusi. Ini bencana. Irji'u wara'akum faltamisu nura. Pulanglah ke dunia. Kemat masjid. Bangunlah tahajud, berjalanlah ke masjid. Faltamisu nura, cari nur di sana. Jelas ya? Ayat 13 surah Al-Hadid. Itulah maka Rasulullah SAW pernah berlaku dan sering diceramahkan oleh ustaz-ustaz kita. Waktu selesai sholat subuh, baginda bangun, berdiri. Asyahidun fulan. Ronan kinsyanu idamu nih ya. Datang tadi sana, ketua kampung datang atau datang katanya contohnya lah ya. Datang ketua kampungnya. Asyahidun fulan, kata Rasulullah. Si fulan ada tadi sholat subuh? Kata sahabat, ndak ada ya Rasulullah. Duh sialan kata baginda. Asyahidun fulan, ditanya lagi. Fulan bin fulan ada? Kata sahabat, ndak ada. Yang ditanya itu mereka yang sering kabur, sering tidak datang. Kalau yang sering datang, tidak ditanya. Subhanallah. Dalam hadis ada tuh ya. Pernah dulu mendengar Al-Fadhil Al-Ustaz Abdul Samad Hafizahullah pernah ceramah di Brunei menyorot tentang hadis ini. Di Indonesia pun sering. Jadi hadis karena dibaca juga ya. Hadis mesti dibaca, Quran juga. Jadi waktu orang ini meminta nur, faltamisu nura, carilah nur di dunia. Itu saja. Mereka meminta unzuruna naqtabis min nurikum. Ligi majolo ami dongana sanga sundi amion. Golap. Dan nida sanga aha. Tapi yang orang yang lampunya terang nampak sama mereka. Yang mereka itu gelap. Orang lain terang.
Maka mengemislah ya. Kasihlah sedikit lampunya bapak, lampunya ibu mangido mak. Anggo dainangi ke tu masjid da mang indap marbahaya misalakoni. Bahaya tuh. Bahaya tuh. La ilaha illallah. Itu maka ada cerita seorang anak ya. Cerita seorang anak nanti kita ceritakan kalau sempat. Kelas 3 SD, gurunya di sekolah menyuruh anak-anaknya sholat. Kamu besok mesti sholat ya katanya. Ada ceritanya nanti itu kalau sempat. Lalu apa yang terjadi? Yang terang jalannya ini berjalan terus. Jalan. Menuju jannah nih. Yang tercicir juga. Tidak bisa bergerak. Tidak bisa. Meser. Tidak ban meser. Tidak bisa bergeser. Kemudian terus yang ada nur itu berjalan. Sampai dah jauh. Dipanggil lagi. Ayat 14 ini. Yunadunahum. Odongan painte mayolodan ya. Tunggulah, kasihan kami ini. Orang ini sudah jauh. Alam nakum ma'akum nih ya. On musim abo. Ini macam merayu, mengemis. Alam nakum ma'akum karena sa kampung deita jolo. Sa kepala kampung deita. Kalau yang satu kepala kampung ya. Kalau yang samarga kan sa kahanggi deita. Mulana kahanggi mak na yang garkonia. Mula jiran sungani muse. Mula pengajian pe sungani kan sepengajian deita jolo nih. Alam nakum ma'akum, kita kan dulu sama. Nah, kan nasa kampung di Tanah Jolo katanya, pula nasa kampung teh. Dulu kan kita sama satu kampung. Qalu bala botul madani ya. Botul madani ahlul jannah yang suasananya terang benderang. Waktu kumpulan yang gelap, yang berada dalam kegelapan tadi mengemis, kita kan dulu sama dong, sama bendera merah putih, kalau merah putih lah ya, sama Bhinneka Tunggal Ika, nah, contohnya lah ya. Iya katanya, betul, bala betul, walakinnakum fatantum anfusakum on mada. Kelemahan orang yang suasananya gelap nanti di sana ada 5. Ini mesti dijauhi nih. Kesilapan orang yang suasananya nanti gelap di sana ada 5 kesilapannya. Nah, 1, fatantum anfusakum. Orang itu hidup membinasakan diri sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Patutnya disaut lah, didatangilah. Dia mungkin la ilaha illallah. Fatantum anfusakum. Kamu hidup membinasakan diri, bukan menjaga diri, bukan menyelamatkan diri. Orang belajar, dia tidak pernah duduk dalam majelis ilmu, itu binasa. Macam mana mau mencari jannah ilmu tidak ada? Susah nanti. Dalam hadis dikatakan, wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang duduk dalam majelis ilmu, rajin duduk di majelis ilmu, lancar jalan ke jannah nanti. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang rajin belajar, lancar jalan ke sana nanti. Hadis ini selalu disebut oleh guru-guru kita ya, selalu disebut. Ada juga mengatakan siapa yang kerjanya mengajar orang lain. Nah, pulang dari pengajian, ajar ahli keluarga. Orang yang mengajar orang lain itu mendapat rahmat dari Allah, mendapat doa dari malaikat, mendapat doa semua makhluk, mendoakan ibu yang mengajar keluarganya, bapak yang membimbing keluarganya, bahkan semut di darat mendoakan keampunan baginya, ikan di laut mendoakan keampunan baginya. Subhanallah. Walakinnakum fatantum anfusakum. Kamu dulu di dunia kesilapan kamu membinasakan diri. Orang pergi pengajian, kamu tidak datang.
Ustadznya sudah jauh-jauh datang ke sini, tidak ada dia. Yang rajin, kalau ibu-ibu yang rajin, bapak rajin carinya. Dicarinya selalu kita sebut ya, mungkin ke Muara Mais, mungkin ke Purba. Kemarin kita sudah sebut ya satu pengajian sekarang yang berkembang di Kauman, di Rau. Baru gurunya dari Mekah, 10 tahun belajar di Mekah, tamatan Purba. Kan kemarin sudah disebut, mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali kita menyaksikan macam mana Ustadz itu mengajar di sana. Pengajian itu baru berkembang. Kemarin dibilang oleh Ustadznya, pengikutnya sudah sampai 600 katanya. Paksa dia membangun rumah, membangun gedung di sana. Subhanallah. Walakinnakum fatantum anfusakum. Kesilapan kamu nomor 1, hidup kamu bukan menjaga dirinya. Manusia yang tak tahu sebenarnya ya, dia bukan mau susah hidupnya, dia mau senang. Semua orang mau senang, tapi jalan kesenangan tidak dicarinya. Semua orang yang bahagia, tapi laluan-laluan kebahagiaan tidak ditempuhnya. Dan tidak bertanya, tidak berbincang, itu masalahnya. Manusia yang baik mau bertanya, mau berbincang, mau diskusi. Sifat kesilapan nomor 1, fatantum anfusakum. Hidupnya membinasakan dirinya. Wa tarabbastum, selalu menunda, menangguh. Nantilah. Tu bagas na jolo dengan aki sudena. Solo se jolonya. Palaro Israel ndak sempat be. Nantilah katanya. Kawin dulu anak-anak saya semuanya, lepas tanggung jawab saya. Kalau orang yang kerja PNS, nantilah pensiun dulu. Ndak sempat pensiun ya kan kadang. Nantilah bulan Ramadan. Nantilah saya pergi umrah. Ya kalau sempat. Selalu menangguh. Akhirnya datang ajal. Wartabtum, yang ketiga ini, hidupnya hidupnya ragu, tidak yakin. Kalau ibu itu yakin, dia datang ke masjid. Kalau ibu itu tidak yakin, tidak datang dia. Kalau bapak itu yakin, as-salatu khairum minan naum, hayya 'alal falah. Kalau dia yakin hayya 'alal falah itu, datang dia, walaupun jauh. Wa gharatkumul amani, kamu ditipu oleh angan-angan kosong. Angan-angannya apa? Angannya mau jannah, tapi tidak berusaha. Hatta ja'amrullah, sehingga datang maut. Yang kelima, wa gharrakum billahil gharur, orang itu ditipu oleh keduniaan, ditipu oleh setan iblis. 5 silapnya ya, membinasakan diri, bukan mengurus dirinya dengan baik, menangguh, menunda, melambat-lambatkan, ragu. Yang ketiga, yang keempat, diayun dan dibuai oleh angan-angan kosong. Angan-angan masuk jannah tapi tidak berusaha untuk usaha ahlul jannah. Yang kelima, ditipu oleh syaitan, ditipu oleh keduniaan. Itulah dia ya, sedikit syarah kepada ayat surah Fajar tadi. Orang itu menyesal nanti di sana. Menyesal kenapa? Tidak nampak jalan. Tidak nampak jalan mau ditempuh. Suasananya gelap. Karena yang menerangi jalan di sana nanti, iman yang menerangi jalannya di dunia ini, itulah yang akan menerangi jalannya ke sana. Nampak jalan ke masjid, alhamdulillah. Maka ada doanya ya. Ada doanya, doa untuk perjalanan ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura. Allahumma ja'al fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura min tahti nura. Ada doanya, doa dalam perjalanan ke masjid agar kita tuh diliputi oleh nur. Mungkin besok lusa bisa dikongsi ya, dibawa di print insyaallah. Doa dalam perjalanan ke masjid, doa nur, ya Allah, Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikanlah dalam kalbuku nur ya Allah. Wa fi sam'i nura, dalam pendengaranku nur. Di depan, di belakang, di atas, di bawah, di kanan, di kiri, disinari oleh nur. Dan ada juga ayat dalam surah Tahrim kemarin juga sudah disebut doa nur. Doa nur dalam surah Tahrim, Rabbana atsmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ayat 8 surah At-Tahrim halaman 561.
Doa nur, doa agar kita diberi Allah nur yang maksimal. Rabbana atmim lana nurana, ya Allah kasihlah kami nur yang maksimal. Atmim lana nurana waghfir lana, berilah kami nur yang maksimal, ampunlah dosa kami, innaka ala kulli syai'in qadir. Ayat 8 surat Tahrim, kita baca sama-samanya. Kita baca serentak. Rabbana atmim lana. Rabbana atmim lana nurana. Rabbana atmim lana, atmim alif ta mati, atmim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Nanti kita lanjutkan lagi besok lusa, mudah-mudahan badan sehat, panjang umur ya, berniat lagi untuk terus duduk dalam majelis ilmu sampai diambil oleh Israel insyaallah. Insyaallah, amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa adina warda'na ya karim. Allahumma na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaika innaka 'ala kulli syai'in qadir. La nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma innaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.